kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, "Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel." Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem. Lalu raja mengambil ke-10 gundik yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Berkatalah raja kepada Amasa, "Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari. Kemudian menghadaplah lagi kemari." Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, "Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau, bawalah orang-orang tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput daripada kita." Lalu Yoab, orang Kriti dan orang Pleti dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang, dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa, "Engkau baik-baik, saudaraku." Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya 2 kali, sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai, adiknya, terus mengejar Seba bin Bikri. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu sambil berkata, "Siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab." Dalam pada itu Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang. Lalu dihamparkannya kain di atasnya, karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maaka. Dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Tetapi sampailah orang-orang Yoab lalu mengepung dia di Abel Bet Maaka. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar, sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu, "Dengar! Dengar! Katakanlah kepada
kepada Yoab, "Mendekatlah kemari, supaya aku berbicara dengan engkau." Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan itu. "Engkaukah Yoab?" Jawabnya, "Benar." Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya. "Dengarkanlah perkataan hambamu ini." Jawabnya, "Baik." Kemudian berkatalah perempuan itu. "Dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel dan di Dan. Apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan?" Lalu Yoab menjawab, Jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkan. Bukanlah begitu halnya. Tetapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini. Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab, "Baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini." Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel, dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. Adoram menjadi kepala orang Rodi, dan Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Seya menjadi panitera negara. Zadok dan Abiatar menjadi imam. Juga Ira, orang Yair itu, menjadi imam pada Daud. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearside. Sekarang kita sudah memasuki kitab 2 Samuel 20. Tuhan Yesus memberkati. Pemberontakan baru dan hikmat yang menyelamatkan. Pasal ini menunjukkan bahwa setelah satu krisis berlalu, ancaman baru bisa muncul. Namun Tuhan memakai hikmat dan ketegasan untuk menjaga persatuan Israel. Yang pertama, pemberontakan Seba bin Bikri di ayat 1-2. Seorang bernama Seba, orang Benyamin, menghasut Israel dengan berkata, "Kita tidak mempunyai bagian dalam Daud." Banyak orang Israel mengikuti Seba, sementara Yehuda tetap setia kepada Daud. Perpecahan sering dimulai oleh satu suara yang penuh dengan kepahitan. Kesetiaan kepada Tuhan dan pemimpin yang diurapi perlu dijaga. Yang kedua, Daud menangani dampak pemberontakan di ayat 3-7. Daud menempatkan gundik-gundiknya dalam penjagaan. Mereka tidak lagi hidup sebagai istri, dan mengutus Amasa untuk mengumpulkan pasukan. Namun Amasa terlambat dan Daud akhirnya kembali mengandalkan Yoab. Keputusan yang baik pun dapat menghadapi keterbatasan manusia. Tuhan tetap bekerja meski alatnya tidak sempurna. Yang ketiga, Yoab membunuh Amasa di ayat 8-13. Yoab membunuh Amasa dengan tipu daya, sekali lagi menunjukkan ambisi pribadi, kekerasan, ketidaktaatan terhadap keputusan Daud. Namun Yoab tetap memimpin pasukan karena situasi darurat. Tuhan kadang memakai orang yang karakternya lemah untuk tujuannya,
tetapi itu tidak membenarkan dosa mereka. Yang keempat, hikmat seorang perempuan menyelamatkan kota di ayat 14-22. Seba melarikan diri ke kota Abel Bet Maaka. Yoab mengepung kota itu dan hampir menghancurkannya. Seorang perempuan bijaksana berbicara dengan Yoab dan menawarkan solusi. Kepala Seba akan diserahkan, kota akan diselamatkan, dan itulah yang terjadi. Satu suara hikmat dapat menyelamatkan banyak nyawa. Allah sering memakai orang sederhana untuk membawa damai. Yang kelima, Daud meneguhkan pemerintahannya di ayat 23-26. Pasal ini ditutup dengan daftar pejabat kerajaan Daud yang menandakan stabilitas kembali pulih dan kerajaan berdiri kembali. Inti renungan kita dari pasal 2 Samuel 20 ini adalah yang pertama, perpecahan mudah muncul jika hati tidak dijaga. Yang kedua, ambisi pribadi merusak pelayanan. Yang ketiga, hikmat lebih kuat daripada kekerasan. Yang keempat, Allah memakai orang kecil untuk melakukan perkara besar. Yang kelima, Tuhan memelihara umatnya melalui keputusan yang bijak. Amin. Tuhan Yesus memberkati.